Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita semua. Seluruh nikmat yang membuat kita sampai hari ini, sampai detik ini masih bisa menikmati bulan Ramadan yang Masya Allah luar biasa. Luar biasa limpahan nikmatnya, luar biasa limpahan barokahnya, luar biasa ampunannya. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan saya untuk bisa sharing kepada para pemirsa dimanapun berada tentang Ramadan, momentum menanamkan nilai ketakwaan kepada anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sebagai orang beriman di bulan ini diwajibkan untuk berpuasa. Perintahnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini adalah momentum yang luar biasa sekali. Terutama kita sebagai orang tua dalam menanamkan ketakwaan kepada anak-anak kita. Ada 5 tips yang akan saya coba untuk sharingkan kepada para pemirsa dimanapun berada. Yang pertama adalah teladan yang baik. Mengenalkan makna puasa, itu yang kedua. Yang ketiga, melibatkan anak dalam ibadah. Yang keempat, membiasakan doa dan syukur. Dan yang kelima, menanamkan kejujuran dan pengendalian diri. Mari kita bahas yang pertama, memberikan teladan yang baik. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita harus mengambil pelajaran dari hadis ini. Kitalah yang paling berperan dalam menentukan anak kita akan menjadi seperti apa. Anak adalah amanah bagi orang tuanya, bagi kita. Hatinya suci seperti permata yang belum dipahat. Jika anak kita dibiasakan dalam kebaikan, dia akan tumbuh dalam kebaikan. Jika dia dibiarkan dalam keburukan, maka ia akan hancur. Maka di tips yang pertama ini, memberikan teladan yang baik ini, bagaimana cara praktisnya? Misalkan rajin sholat berjamaah, baik di rumah ataupun di masjid. Tentu kita mengambil keutamaan di masjid. Kemudian membaca Al-Quran bersama-sama, berzikir di depan anak kita, menunjukkan keikhlasan di dalam menjalani ibadah puasa. Maka dari teladan yang baik itu, anak kita akan menilai. Anak kita insya Allah akan juga mencontoh apa yang dilakukan. Itu lebih bermakna.
Yang kedua, tips yang kedua adalah mengenalkan makna dan hikmah puasa secara sederhana. Kita ajarkan anak bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga bentuk ibadah yang akan meningkatkan ketakwaan. Di dalam Quran surat An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Bagaimana cara menyampaikannya? Misal, kita bisa sampaikan bahwa kita puasa supaya Allah sayang sama kita, dan kita berupaya, kita belajar untuk bersabar. Kalau kita puasa, kita jadi tahu kan bagaimana rasanya orang-orang di luar sana yang kelaparan. Sehingga mari kita memperbanyak saat-saat untuk berbagi apa yang kita miliki. Tips yang ketiga, melibatkan anak dalam ibadah dan kegiatan Ramadan. Anak akan lebih mudah memahami sesuatu jika mereka dilibatkan secara langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Contoh kegiatannya seperti apa? Mengajak anak untuk ikut sahur dan berbuka bersama dengan keluarga, bersama dengan kita, bersama dengan keluarga yang lain. Dalam keluarga besar kita, paling tidak dalam lingkaran terdalam kita, orang-orang terdekat kita. Mendorong anak untuk ikut sholat tarawih di masjid. Kemudian mengajak anak bersedekah dengan cara sederhana, seperti berbagi makanan dengan tetangga. Tips yang keempat, membiasakan anak untuk berdoa dan bersyukur. Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka mengajarkan anak untuk terbiasa berdoa dan bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan adalah sebuah hal yang memang harus kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang tidak akan tertolak. Doa orang yang berpuasa hingga berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Maka bagaimana cara untuk membiasakan anak untuk berdoa dan bersyukur? Yang pertama, bisa mengajak anak berdoa sebelum berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, bisa dengan membantu anak menghafal doa harian seperti doa sebelum tidur, doa keluar rumah, dan doa-doa yang lain. Mengajarkan anak untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah atas apa yang diterima. Tips yang kelima, puasa melatih kejujuran. Dengan teladan yang baik, pemahaman yang benar, dan kebiasaan positif, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa dan mencintai ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua dalam mendidik generasi yang solih dan solihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian para pemirsa dimanapun berada, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.